Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga pada hari ini saya, Galuh Rahmat Sinta dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, berkesempatan mengikuti lomba dai untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjunjung kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-temannya dimuliakan Allah, hari ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat muslim. Pada bulan ini telah terjadi peristiwa gajah, di mana dilahirkannya Rasul penutup serta pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau, umat manusia bisa mendapat petunjuk ke jalan yang benar dengan mengenal agama Islam serta keluar dari kekafiran. Kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya menjadikan figur Nabi Muhammad sebagai idola kita. Adalah suatu kewajaran pula apabila kita berbahagia atas kelahirnya Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa bulan Rabiul Awal juga disebut sebagai bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran. Karena pada bulan itu kita berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dalam mengapresiasikan kebahagiaan atas lahirnya Nabi, kita bisa melakukan berbagai cara untuk meneladani sikap-sikap beliau. Salah satunya yakni meneladani peri kehidupan Nabi. Sikap dan sifat Rasulullah SAW sangatlah mulia. Salah satu sifat pada diri beliau yang sangat menonjol adalah jiwa keadilan. Selain itu, beliau juga memiliki sifat kesabaran yang sangat luar biasa dalam menyampaikan dakwah-dakwah Islam. Pada saat beliau berumur masih kecil, beliau sudah kehilangan orang-orang yang sangat ia sayangi. Yang pertama, beliau kehilangan ibunya yang bernama Siti Aminah, kemudian disusul oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat beranjak dewasa, beliau dikenal dengan julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Karena mengapa? Karena kejujuran beliau dalam berdagang. Tahukah teman-teman, pada saat beliau berumur 30 tahun, di mana belum genap menjadi seorang rasul, beliau telah menyelesaikan sebuah permasalahan yang sangat besar sekali, di mana permasalahan tersebut terjadi karena para kabilah bangsa Arab berebutan untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke Ka'bah. Para kabilah bangsa Arab merasa bahwa kabilah merekalah yang terbesar dan paling layak untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke Ka'bah. Lalu apa yang dilakukan Muhammad? Beliau meletakkan batu Hajar Aswad tersebut ke tengah surbannya, kemudian ujung-ujung surban tersebut dipegang oleh setiap perwakilan kabilah bangsa Arab. Kemudian dibawanya dan diletakkannya bersama-sama ke Ka'bah. Lalu barulah saat berumur 40 tahun beliau diangkat menjadi seorang rasul dan nabi pembawa risalah Islam.
pribadi Nabi Muhammad SAW ini sangatlah luar biasa. Teman-teman juga sudah tahu bagaimana terpercayanya beliau, bagaimana sifat keadilan beliau, bagaimana sifat kesabaran beliau. Sehingga ketika beliau yang berkesempatan untuk meletakkan batu Hajar Aswad, beliau sangat adil dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 126 sampai 128 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yumkirun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Berdasarkan ayat tersebut telah digambarkan bahwa kesabaranlah yang menjadikan kunci Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ingat, ada dua perkara yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi orang lain. Yang pertama, akhlak, dan yang kedua, moral. Akhlak dan moral Rasulullah SAW sangatlah luar biasa. Sehingga ketika orang melihat beliau, mereka berasa senang, mereka merasa ridho, dan mereka menerima dengan segenap hati atas apa yang beliau putuskan. Kesabaran Nabi dalam berdakwah menghasilkan buah yang luar biasa. Bukan hanya penduduk Mekah saja yang beriman, tetapi penduduk Nusantara pun beriman. Kita, bangsa Indonesia, sampai saat ini pun masih beriman dan masih mengikuti agama Rasulullah SAW. Padahal kita sebagai bangsa Indonesia bertaut ribuan tahun, ribuan kilometer dari Rasulullah SAW. Masya Allah, demikian indahnya akhlak dan moral Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau disakiti oleh umatnya sekalipun, beliau tidak merasa sakit hati. Beliau malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa meniru akhlak dan moral kebaikan beliau, serta kelak bisa masuk ke dalam surga bersama beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.